Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk berbicara mengenai judul Dajjal, ujian paling besar yang akan menjadi tandanya datangnya hari kiamat. Ada banyak hadis yang menceritakan tentang rupa dan bagaimana Dajjal akan menjadi suatu ancaman bagi keimanan setiap manusia pada akhir zaman. Salah satunya pada buku tafsir yang berjudul Al-Usr Al-Akhir, yang sumber referensinya tentu saja berdasarkan Al-Qur'anul Karim, di mana dalam buku tersebut terdapat suatu hadis yang menyatakan bahwasannya tidak ada perkara yang lebih besar antara penciptaan Adam sampai hari kiamat melebihi fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Dajjal merupakan anak cucu keturunan Adam yang akan menjadi masalah besar bagi seluruh manusia di penghujung zaman. Dia akan mengaku sebagai Tuhan dan memiliki misi untuk mengkafirkan manusia sebanyak-banyaknya. Dajjal menurut rupanya memiliki rupa dengan bertuliskan kafara di antara kedua alis matanya dan memiliki mata kanan yang buta. Dalam hal ini, saya pribadi memiliki tafsiran tersendiri yang dimana jika kita tafsirkan secara intrinsik maupun secara eksplisit, maka dapat kita ketahui bahwasannya yang dimaksud dengan tulisan kafal pada dahinya di antara kedua alisnya merupakan sebuah ujukan, merupakan sebuah ajakan kepada seluruh manusia untuk berbuat kemungkaran dan berbuat kekafiran, atau bisa diartikan sebagai seorang pemimpin yang mengajak para umatnya untuk berbuat kekafiran. Ada pula mata kanannya yang buta, yaitu adalah dia yang tidak memiliki penglihatan secara intrinsik atau penglihatan secara baik, yang artinya dia selalu menilai sesuatu hanya dari luarnya saja. Dia tidak memiliki penilaian secara mendalam, hanya memiliki penilaian dari luarnya, sehingga seringkali orang-orang yang mengikuti Dajjal, yaitu orang-orang yang tertipu oleh apa yang terlihat hanya dari luarnya saja, sedangkan mereka biasanya tidak memiliki penilaian atas apa yang sebenarnya terjadi. Mereka menutup matanya sebelah sehingga mereka tidak melihat apa yang seharusnya mereka lihat. Bagaimanakah cara Dajjal mengkafirkan banyaknya manusia di muka bumi pada akhir zaman? Ketika Dajjal sudah mengaku bahwasannya dia Tuhan, maka dia akan menawarkan berbagai kenikmatan kepada orang-orang yang saat itu sudah dilanda oleh kelaparan dan kemiskinan. Ditawarkanlah kepada orang-orang yang membutuhkan kenikmatan tersebut. Apakah engkau menginginkan kenikmatan? Maka jika engkau menginginkan kenikmatan, maka sembahlah aku. Dan jika Dajjal datang ke suatu tempat yang dimana penduduknya hidup dalam kondisi gersang, hutannya sudah tidak memiliki dedaunan lagi, hewan-hewan sudah mati, miskin dan kelaparan,
lalu Dajjal akan menawarkan makanan, akan menawarkan kekayaan. Maka orang-orang yang memiliki keimanan, yang selalu digoda, yang selalu mengikuti hawa nafsunya, mereka akan dengan mudahnya tergoda oleh apa yang ditawarkan oleh Dajjal. Seperti yang kita tahu bahwasannya ujian Dajjal bagi manusia di akhir zaman ini merupakan ujian terbesar bagi manusia. Namun begitu banyaknya referensi ataupun bocoran tentang bagaimana misi-misi yang akan dilakukan oleh Dajjal, mulai dari bagaimana dia akan keluar sampai bagaimana dia akan dibunuh oleh Isa Al-Masih. Namun pertanyaannya adalah, kenapa masih banyak orang-orang yang menjadi pengikutnya Dajjal? Artinya, karena saking pintarnya Dajjal ini, walaupun sudah diberikan berbagai bocoran dan berbagai referensi tentang bagaimana dia akan melakukan banyak manusia di hadapannya, membuat orang-orang mengakuinya sebagai Tuhan, namun lantas masih banyak yang menjadikannya sebagai Tuhan. Ini membuktikan bahwasannya fitnahnya Dajjal atau tipu dayanya Dajjal atau kepintarannya Dajjal memanglah di luar daripada kemampuan manusia pada rata-ratanya. Begitu pula dengan para pengikutnya merupakan orang-orang yang tidak ingin melihat lebih dalam, yang tidak ingin membuka matanya secara sempurna. Mereka hanya menutup salah satu matanya sehingga mereka tertipu oleh apa yang terjadi pada dunianya. Bisa kita lihat sekarang di media banyak sekali hal-hal yang disembunyikan, dan banyak pula orang-orang yang percaya mengenai apa yang terlihat di media. Padahal sebenarnya ada sesuatu yang disembunyikan oleh media, namun ketika mereka sudah diberikan penjelasan yang cukup terang mengenai apa yang sebenarnya terjadi, mereka masih dengan enggannya menerima fakta tersebut. Kalau dapat saya sampaikan, apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, nama saya Nadia Aulia. Bagaimana sih cara kita agar terhindar dari penjajah? Ya, pertanyaan yang bagus. Izinkan saya menjawab. Cara yang diajarkan oleh Rasulullah yaitu dengan membaca Al-Kahfi pada setiap malam Jumat atau pada setiap hari Jumat. Kemudian bisa juga dengan kita membaca doa anti Dajjal, yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzab al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal pada setiap salat sebelum salam. Yang kedua, kita juga perlu untuk selalu membuka pikiran dan membuka kedua mata dan melihat situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini. Seperti yang kita lihat sekarang makin maraknya aktivis LGBT, yang dimana tentu saja LGBT ini dilarang, dan sekarang makin banyak juga sistem-sistem yang makin melencengkan manusia daripada nilai ketuhanan, sehingga jika dengan bukti ini kita masih menutup mata, maka ya kita harus selalu membuka mata kita tentang apa yang terjadi pada dunia ini. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.